Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Kedai Makan. Hari ini kami memulai suatu wawancara diskusi perdana ya. Anak-anak ex RCTI yang dulu di situ kita di program di Studio 5, kami sekarang masuk ke Studio 51 ya di daerah Taman Asri. Ini memang unik setelah 30 tahun lebih ya. Tapi ini adalah bagian kreasi anak bangsa. Kami juga ingin berbagi bersama-sama hadir di medsos Indonesia ya dan internasional. Kami ingin menghadirkan bagaimana kita membahas segala masalah yang terjadi di sekitar kita itu dengan bahasa yang lugas, enak didengar, walaupun masalahnya kompleks, tapi kita coba untuk dekat kepada masyarakat. Tentu kami tidak lepaskan unsur-unsur edukatif di dalamnya, informasi dan media. Ini paling penting kita ya. Oke, ini teman saya ini Mulia Lubis. Beliau ini adalah wartawan. Mulia Nasution. Mulia Nasution, nama Mulia Nasution. Maaf, saya ingat kalau Mulia Lubis. Nah, beliau ini dulu pernah di Waspada, wartawan senior, kemudian pindah ke Prospek ya, dan juga kemudian dia ini ya, memegang jabatan biro akan di program sama Riau ya. Kemudian pernah di Trans TV juga, dan juga seorang penyair ya, seorang yang aktif di bidang budaya ya. Lahir saya dengar juga sudah menjadi konsultan media ya. Oke. Jadi kami hari ini mencoba mencari, memfilter berbagai isu yang muncul. Banyak sekali isunya. Kita yang paling lihat sekarang ini yang paling viral adalah soal tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Nadiem Makarim selaku Mendikbud yang dituntut 18 tahun penjara plus ganti rugi ya, uang kerugian negara ini sekitar 5,18 triliun ya. Dan ini menimbulkan kontroversi ya. Perang opini di masyarakat. Bagaimana Mun? Kalau kita lihat kasus ini memang sangat tren. Tapi apa yang menjadi dasar kita untuk membahas ini? Itu adalah kalau saya melihatnya lebih pada ada hal-hal yang janggal menurut saya karena persoalan itu harus dipisahkan dengan persoalan opini publik. Ya, memang di dalam persidangan sendiri kan kalau kita cermati ada perdebatan keras antara pihak jaksa penuntut umum dengan pembela dari tim kuasa hukum Nadiem Makarim ya, di mana perdebatan itu lebih kepada argumentatif yang emosional tetapi tidak mencerminkan aspek argumentasi terhadap apa yang menjadi esensi dari tuntutan jaksa. Ini tentu saja mengundang satu keprihatinan yang dalam bagi kita sebagai orang luar yang tidak terlibat secara langsung dalam kasus ini. Menurut saya kedua belah pihak semestinya lebih argumentatif untuk mengetengahkan aspek-aspek yang berkaitan dengan substansi atau materi di dalam persidangan. Itu menurut saya satu sisi yang juga harus kita kritisi di dalam proses persidangan tersebut. Nah, ini kan sekarang kan baru penyampaian tuntutan jaksa ya. Jadi belum final ya. Jaksa dengan segala argumentasinya sudah mengatakan bahwa kami memiliki bukti-bukti dengan berbagai alasan, baik itu dengan rekaman percakapan, kemudian pemeriksaan saksi-saksi ya, kemudian pemeriksaan terhadap rekam jejak digital dan sebagainya, sehingga mereka berkeyakinan mengajukan tuntutan seperti ini. Kemudian dari pihak Nadiem Makarim ini merasa ini adalah tindakan yang berlebihan dan tidak merasa dia melakukan seperti itu. Nah, ini kan hal yang normal di dalam sebuah peradilan ya. Yang dituntut akan punya hak untuk membela diri dan yang menuntut akan punya hak untuk memberikan dalil-dalil apa yang diinginkan. Iya, di dalam persidangan itu kan sebenarnya yang harus kita pahami adalah mengungkapkan fakta hukum sesuai dengan tuntutan dari jaksa. Artinya argumentasinya itu harus didukung dengan bukti-bukti material yang memang sudah dapat dibuktikan. Nah, paling tidak kan ada 2 bukti material yang harus disampaikan. Nah, persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan ini kan kalau kita amati kan jaksa sendiri kan mungkin masih menyimpan, tetapi seharusnya kan itu sudah mulai diungkapkan secara material gitu ya.
walaupun pada akhirnya yang lihat lebih pada kebijakan yang terkait dengan kebutuhan untuk memilih satu produk, dalam konteks ini adalah gambung untuk dipakai sebagai medium untuk melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian, gitu loh, Mbak. Oke, kami mak nih. Kalau saya ini kita mungkin berbeda dalam perspektif pandang ya. Kalau saya melihat tindakan yang dilakukan oleh jaksa ini sudah cukup bagus ya, karena memang kasus yang dihadapi oleh Nadiem Makarim ini bukan persoalan hanya yang terlihat, tapi itu ada beberapa yang seperti disebut dengan shadow organization. Jadi ini sama saya pernah dengan anak gonggongnya. Apapun namanya, kita harus melihat posisi Nadiem Makarim tidak hanya sebagai pribadi, ya, pribadi yang ikut terlibat dalam proses tender, karena dikaitkan dia sebelum jadi menteri kan, itu kan beberapa JPU ya, mereka sudah amati dari awal. Tapi sebagai menteri pendidikan, sebagai pembantu presidennya, dia secara otomatis menanggung beban resiko ya, sebagai menteri ya, yang tanggung jawabnya apapun yang terjadi di bawah, dia menjadi salah satu penanggung jawab, itu otomatis ya. Kemudian kita lihat sendiri ini adalah tugas negara yang tugas pemerintah yang diletakkan di punggungnya. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah nanti majelis hakim bisa melihat fakta-fakta ini, baik itu dari jaksa ataupun baik dari pihak pembela ini kan, mana yang memang patut dianggap sebagai kebenaran material atau tidak? Ya, memang ada sisi yang juga menurut saya menjadi pertanyaan publik ya. Ketika misalnya di dalam sidang-sidang Nadiem tersebut, pada satu fase muncul tokoh-tokoh publik yang hadir sebagai hadirin ya, yang menyaksikan kasus tersebut di persidangan. Misalnya Saya muncul Rocky Gerung, ya, antara Rocky Gerung ya, dan juga ada Peter Gonta juga katanya hadir ya. pernah hadir Pak Peter Gonta, Pak Todong Mulya Lubis juga pernah hadir gitu ya. Ya, persepsi yang mungkin muncul di benak publik adalah ada upaya-upaya penciptaan opini untuk mementahkan apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut saya penciptaan opini ini sekarang sudah menjadi bagian dari semacam proses yang bisa mendegradasi ya opini atau fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, itu menurut saya juga yang memang harus kita kritisi dalam konteks untuk apa nih hadir. Kalau dia diam sebagai penonton aja mungkin enggak, tapi kan yang muncul adalah upaya-upaya dari media sosial terutama ya untuk menanyakan kepada tokoh-tokoh yang terkait dengan substansi atau materi persidangan itu. Ini kalau saya pribadi ya, kebetulan saya baru ini melihat Nadiem tampil di publik dengan segala keberadaannya lah ya, dia berbicara kepada publik tentang situasi yang dialaminya, yang menurut saya ini pun sebenarnya tergantung wewenang pengadilan ya, apakah ranah ini boleh para terduga terdakwa ataupun DPO bicara kepada publik. Ini kan era yang bebas sekali menurut saya. Seharusnya kalau dianggap tindakan daripada para peserta yang ada di dalam peradilan itu, apakah pengacara, terdakwa, jaksa penuntut umum melakukan pendekatan kepada publik dan medsos, ini kan bisa mempengaruhi kedudukan hukumnya kan. Padahal belum diputus semua ya. Tapi karena eranya sudah era digital, sekarang ya bebas. Nah, pertanyaan saya adalah jangan sampai di ruang pengadilan dan di luar pengadilan kondisinya berubah, ya kan? Kita melihat sekarang ada distorsi of information ya. Ada satu kelompok yang mendukung Nadiem Makarim, bahkan ada Gojek driver pun, driver online pun sampai menangis-nangis datang kami menggadang-gadang sebagai pahlawan. Ini nggak ada relasi dengan pahlawan atau tidaknya. Ini persoalannya hukum. Itu kan bagian dari citra yang dibangun bahwa orang yang sedang menjadi terdakwa itu adalah pahlawan bagi pihak-pihak lain. Artinya apa?
opini sedang dibangun untuk menunjukkan bahwa satu sosok ini sebenarnya orang yang agung, Yang bangun punya itu jasa siapa? besar. Yang bangun itu siapa? Apakah dari Nadiem pribadi memang sudah punya keinginan untuk melakukan dukungan terhadap dia, atau memang ada kekuatan luar, atau sebaliknya juga begitu di JPU juga begitu kan, ada tekanan bahwa JPU itu berapa? Saya termasuk yang mendukung jaksa penuntut umum, bukan karena saya tidak suka Nadiem Makarim, tapi saya ingin meletakkan bahwa hukum, pemerintah, negara harus berani ya membawa bukti yang kalau ada yang Proses dramatisasi itu kan tidak begitu saja. Artinya bisa kita perdebatkan apakah itu genuine atau by design. Kalau saya sebagai penonton melihat itu by design, gitu. Artinya apa? Memang tim Nadiem ini berupaya untuk menciptakan satu opini yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi materi tuntutan dari jaksa. Nah, udah melanggar ini. kekuatan hukum, kekuatan opini ini yang sedang dimainkan. Itu bukan hanya di dalam persidangan, tetapi kalau kita amati media sosial juga muncul tulisan-tulisan atau opini yang sengaja dibangun bahwa apa yang terjadi itu penzoliman pencoliman terhadap seorang anak bangsa anak yang datang yang ke negara ini yang pintar, cerdas, punya track record membangun satu unit usaha seperti Gojek gitu ya. Nah, menurut saya ini kelihatan sebagai satu upaya untuk prakondisi di mana ini nanti juga mungkin bisa menciptakan satu kondisi di mana pada akhirnya akan muncul satu keputusan yang bisa bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Saya sebagai wartawan sudah ada beberapa tahun. Saya pernah berhadapan dengan Nadiem Makarim lepas dari menteri dalam kasus pelanggaran hak kita. Ini saya akan melihat behavioral change ya. Ketika saya berhadapan di pengadilan negeri Niaga kelas 1A Jakarta Pusat pada tahun 2021 sampai 2022. Kami menggugat, saya mendampingi sebagai fakta-fakta terhadap tindakan sang pelopor ojek. Nah, saya memang minta waktu itu selama 2 tahun selama observasi dan pendampingan. Jadi memang ada perubahan perilaku yang saya amati di sini agar tujuan saya tidak membenci siapapun, tapi agar masyarakat terhindar daripada jerat ya skenario skema-skema penyelenggaraan yang sebenarnya tidak fair ya menurut saya. Ketika waktu itu Arman Hasan yang menggugat Nadiem sebagai pelopor ojek aslinya yang memegang sertifikat hak cipta 5 dari Kumham selama ini Haki, diajukan surat menyurat untuk melakukan mediasi. Tidak dijawab pun. Ketika program perkaranya berdiri di selama kali tidak satu pun nanti memberikan sikap menyatakan apapun opini yang dibuku. Padahal itu kasus besar dan sudah mendunia, bahkan ada 100 media online termasuk Bloomberg memberitakan perkara pidana. Nah, sekarang ketika Nadiem divonis oleh jaksa untuk dituntut atau untuk penjara dengan denda sekian 55 triliun, Nadiem terlihat shock dalam kondisi yang saya lihat di media massa. Saya pun ikut terharu ya. Kemudian dia berbicara dengan begitu menyedihkan lah ya, seakan-akan dia menjadi orang yang diapakan. Tapi dia diberikan konsentrasi, diberikan semacam extra treatment oleh jaksa untuk bisa tahanan rumah dengan penahanan dengan rekan. Nah, saya cuma melihat kena aneh ini kenapa sampai ada beberapa tokoh public figure, bahkan ini ada jemaat akan melakukan dukungan katanya. Nah, ini kan sudah di luar hukum. Ini juga pembangunan opini ya. Nah, ini akan bisa merusak tatanan kita beracara di sini. Apakah memang Nadiem ini karakternya begitu karena dia dalam penentuan ketika senang nggak ada masalah? Nah, ini kan saya takut masyarakat netizen ya jangan sampai teroptasi terhadap dualisme ya, pro kontra ya. No viral, no justice, kan itu tagline yang belakangan ini menjadi keyakinan publik. Artinya apa? Penggiringan yang terkait dengan opini publik di luar dari materi itu menjadi satu strategi dari pihak-pihak tertentu, dan itu bisa ada preferensinya yang membuat
akhirnya pihak-pihak yang berperkara itu melihat ada celah menggunakan kekuatan opini publik untuk menyerang atau melakukan satu upaya counter attack secara opini gitu ya. Dalam konteks itu mungkin meski kasusnya berbeda yang terkait dengan Tom Lembong juga kan pada akhirnya di luar dari aspek keputusan hukum ada keputusan politik. Ya. Nah, saya melihat kalaupun nanti misalnya kasus ini ada keputusan hukum, Sudah tetap ya. dengan adanya opini-opini ini dan pemerintah mungkin bisa punya judgement bahwa itu kalau tidak ada upaya politis untuk meredam, nanti dapat membahayakan aspek yang terkait dengan keamanan dan politik gitu loh ya. Itu yang saya lihat ujung-ujungnya nih, kalau saya bisa menganalisa ini mungkin akan ke sana. Tapi pertanyaannya sederhana, kenapa Rocky Gerung harus hadir pulau-pulau menerima kerja? Ini publik yang bertanya ini kan. Oke. Saya pun sebagai wartawan juga agak aneh juga nih, Bung Rocky Gerung ini kan, karena dia kan sama Kristen sekarang dengan Bung Mor kan. Nah, begitu juga dengan ada lagi nama lain Betul Bung sebagai seorang pengacara kondang. Nah, kemudian lagi ada ojol driver kan yang nangis-nangis. Padahal saya tahu persis ya bahwa kalau track recordnya Lemenkan ketika membangun kerajaan Gojek itu masih bermasalah secara hukum, masih digugat. Dan saya salah satu pihak yang diminta tolong untuk mendampingi sebagai wartawan. Nah, ini kan belum clear ya. Jadi saya ingin mencoba mengklarifikasi. Tolonglah kita jangan cepat tersima ya dengan performan yang dilihat orang bahwa itu sedih, itu kita nangis, dia ketawa dia bahagia. Belum tentu orang yang menangis itu dia sedih, belum tentu orang yang tertawa itu dia bahagia. Ini kan semuanya sinetron ya. Nah, yang kita perlu lakukan adalah bagaimana hukum tegak di atasnya. Sedangkan ini yang kita mesti tunggu kesempatan. Saya sepakat bahwa aspek hukum itu jangan dicampuri dengan hal-hal yang terkait dengan citra atau apa yang kita namakan sebagai kekuatan politik. Terus dikaitkan juga soal di belakang Nadiem ada siapa orang kuatnya? Kan Nadiem adalah menteri ketika Pak Jokowi kan. Oke. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Ada relasi nggak? Ini kan banyak ditip-tipkan sesuatu yang bisa membuat suasananya makin seru kan? Ya, semuanya kan harus berangkat dari para persidangan. Kalau misalnya Nadiem merasa bahwa ada yang harus dihadirkan ke dalam persidangan, misalnya Presiden pada saat dia menjadi menteri, Pak Jokowi, ya menurut saya itu sesuatu yang menjadi hak dia untuk mengetahui fakta yang sebenarnya seperti apa. Menurut saya itu juga harus dihormati oleh proses persidangan untuk memutuskan orang yang diminta itu, kalau memang itu diminta ya harus adil. Saya kira itu melanggar konvensi. Saya belum lihat dari 5 presiden, Pak, dari 7 presiden, ada presiden dijadikan saksi ya di dalam persidangan dari Pak Harto sampai sekarang. Menteri itu sudah otomatis menanggung beban karena kan dalam tentara nggak ada anak buah yang salah, komandan, ya kan? Nah harusnya Nadiem pun harus menerima konsekuensi itu ya. Karena saya melihat ini tidak mainan isu di luar kan. Betul tadi Anda bilang propaganda opini ini perang opini berlangsung. Nah, ini nggak lain saya bilang ya. Nah, kita harus belajar untuk memberikan pemahaman, pelurusan terhadap situasi ini agar jangan kita menangisi seorang yang masih dalam proses hukum ini. Sementara ada orang-orang yang sudah jadi korban dari penyalahgunaan hukumnya. Itu nggak pernah kita persoalannya. Kayak kecil ya, ditindas di daerah karena tindakan yang sangat tidak baik dari aparat penegak hukum. Persoalannya untuk mendesain satu gerakan yang berkaitan dengan opini itu kan tidak mudah dan tidak mudah. Perlu ada kapitalisasi yang harus dihadirkan untuk bisa menghadirkan tokoh-tokoh tertentu misalnya. Menurut saya untuk hadir itu kan ya perlulah upaya-upaya di luar daripada sekedar kerelaan, begitu kan? Misalnya apa itu? Ya artinya siapa sih? Tadi kan Pak Barul bilang bahwa kenapa si Rocky hadir?
Itu kan pertanyaan publik gitu Ya. kan. Itu enggak, gue simpati kok sama sama Nadiem, apa ya begitu kan. Itu kan juga kan perlu klarifikasi misalnya dari pihak-pihak yang terlibat di dalam desain-desain yang terkait dengan penciptaan opini Iya. diri gitu. Ya, tapi kan ini kan jadi hukuman kita lihat. Kan sayang negeri ini kan tidak terlalu dulu ya melihat permasalahan. Hukum adalah hukumnya. Kita letakkan dulu daripada pertemanan. Oke. Nah, itu kalau saya melihat. Ya, saya terus terang sudah berhadapan perkara dengan Nadiem 4 tahun ya. Tapi saya tidak pernah membeli dia kan. Kan tidak ada relasi kan. Ini kita bicara tentang hak dan kewajiban. Nah, kalau memang nanti pembuktiannya bahwa seseorang berhak mendapatkan sesuatu dari kewajiban negara, ya kita harus apa itu dulu nih. Jadi ini dari kami akan sambung lagi episode kami berikutnya, masih panjang, tapi karena keterbatasan waktu kita akan akhiri dulu pembicaraan kita di sini. Kemudian untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkara apa kami, silakan nanti bisa melakukan kontak-kontak ini. Email kita ya, kita punya ada WA kita untuk menindaklanjuti hasil diskusi kami. Dari studio Kedai 51 di Taman Asri Bangah 11 di Larangan, saya teman mulia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedai 51.